Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam suasana yang sehat walafiat. Hari ini tanggal 1 Oktober 2023 oleh negara kita diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Itu karena ada peristiwa sebelumnya, yaitu kemarin tanggal 30 September dalam catatan sejarah hitam bangsa Indonesia. Ada gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia untuk melakukan coup terhadap pemerintah yang sah dan kemudian digagalkan berkat kesadaran bangsa Indonesia, terutama dalam hal ini adalah umat Islam. Maka upaya menggagalkan coup yang dilakukan oleh Partai Komunis itu secara filosofis gitu ya, itu diatasnamakan Pancasila, karena di dalam Pancasila itu satu sila yang pokok adalah nomor satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita cermati proses lahirnya Pancasila itu ternyata memang ada upaya yang dilakukan oleh para founding father, para pendiri republik ini, bahwa ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud adalah tauhid. Itu dijelaskan oleh Ki Bagus Hadikusumo, salah satu tokoh yang ikut merumuskan sila-sila dari Pancasila itu. Jadi sekali lagi, ini adalah persoalan keimanan. Persoalan keimanan. Oleh sebab itu bagi kita umat Islam, memegang teguh akidah ini merupakan sebuah keniscayaan, keharusan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengungkapkan sedikit saja ayat dalam Al-Quran. Saya kutip dari surat Ibrahim ayat
35, 36, dan 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Nabi Ibrahim ketika akan melaksanakan dakwah itu mohon kepada Allah dua hal, dan dua hal ini adalah kunci kehidupan yang damai. Kunci keberhasilan sebuah dakwah itu ditentukan oleh dua hal. Satu, ayat 35 tadi, Rabbij'al hadzal balada amina, yaitu keamanan. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah kota ini, negeri ini, Mekah sebagai negeri yang aman. Jadi kalau tidak aman, ya tidak bisa berdakwah. Atau dakwah itu kalau sukses, tanda-tandanya adalah keamanan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jangan sampai umatku ini menjadi penyembah berhala. Itu artinya iman. Jadi hubungan antara aman dan iman itu memang erat. Jika iman tidak diperhatikan, maka keamanan tidak akan ada. Ada sebuah ungkapan, idzal imanu dha'a fala amana. Ketika iman itu disepelekan, ketika akidah itu dianggap tidak penting dalam kehidupan, fala amana, maka tidak akan ada keamanan. Itu sudah nas dari Allah. Jadi kalau ada siapa saja penguasa, pemimpin yang menganggap agama tidak penting, itu maka dijamin tidak akan ada keamanan. Keyakinan-keyakinan ateis itu awalnya adalah orang beragama. Karl Marx orang beragama. Friedrich Nietzsche seorang dosen teladan, filosof terkenal dari Jerman, orang beragama. Tetapi di akhir pemikirannya itu kemudian menganggap bahwa beragama tidak penting. Ini beberapa waktu, mungkin setahun yang lalu, saya pernah mengungkapkan seorang filosof namanya Friedrich Nietzsche dari Jerman. Dia itu anak seorang
pendeta. Dan setiap minggu diajak ke gereja. Dan dia sebagai anak kecil mendengarkan khutbah ayahnya yang menyampaikan cinta kasih, dermawan, berbuat baik. Tetapi lama-lama si Friedrich Nietzsche ini sampai remaja, dia merasakan sebuah paradok. Apa yang diucapkan oleh sang ayah waktu khutbah itu kok bagus sekali. Kasih sayang, cinta sesama, peduli. Tapi ketika pulang, ayah ini kok kejam sekali sama ibu. Nah, gitu. Jadi seringkali menampar, misuh-misuh, pokoknya ucapan-ucapan yang tidak baik dan berlaku kasar. Nyatanya begitu di rumah. Setiap kali khutbah dia mendengarkan hal-hal yang baik-baik, tapi ketika di rumah kok tidak sesuai apa yang diucapkan waktu khutbah itu dengan kelakuan atau perilaku di rumah. Sehingga dia menyadarkan diri dengan pemikirannya yang terbatas itu. Kalau begitu konsep ketuhanan itu rapuh. Tidak ada artinya. Terjadi paradok. Itu barangkali kalau ditarik ke kita, agama kita itu, sebagian ada orang itu sing omongannya bagus sekali, tapi kok tidak cocok dengan kelakuannya. Kita disindir oleh Al-Quran. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah tidak suka, Allah marah terhadap orang-orang yang an taqulu ma la taf'alun. Apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan kelakuannya. Orang ini sholat, taat, bendino nang masjid, tapi nyolongan. Nah, itu bahasa kasarnya seperti itu. Itulah sebabnya kemudian Friedrich Nietzsche menyatakan diri, saya tidak sesuai dengan ayah. Dan saya keluar dari agama. Agama tidak penting, bahkan meracuni hidup. Dan dia inilah pada tahun 1848 memproklamirkan diri bahwa ide tentang Tuhan itu adalah kebohongan. Dan lebih kejam lagi dia menyatakan, keliling di pasar-pasar, hari ini Tuhan telah mati. Jadi itu ideologi, namanya ideologi God of Death Ideology, ideologi Tuhan mati. Sehingga orang-orang menangkap dia dan, kamu omonganmu kok nggak kena, Tuhan telah mati, siapa yang membunuh? Dia bilang, saya. Tuhan telah mati dan saya sendiri yang membunuhnya. Mari kita berbuat yang bebas, jangan terikat oleh agama. Karena agama itu racun, membahayakan. Dan dia akhirnya banyak mendapatkan kritikan, padahal dia ini adalah seorang dosen teladan. Tapi akhirnya mendapatkan azab langsung dari Allah. Dia sakit paru-paru dan akhirnya menjadi gelandangan dan matinya di pinggir jalan. Nah, ini sekelumit kisah bahwa beragama itu ada ilmunya. Jadi
bahwa Islam dan orang Islam itu beda. Islam itu sebagai agama, sebuah konsep kehidupan yang bagus. Tapi orang beragama, orang Islam itu adalah orang yang memahami agama Islam. Nah, tentu saja orang Islam itu ya berbeda-beda cara memahaminya. Gitu ya. Jadi kita ini harus berilmu, gitu ya, berilmu. Kepada siapa ya? Kepada orang yang ahli kan gitu. Supaya pemahaman kita tentang agama tidak keliru. Tidak keliru. Jadi sekali lagi, iman dan aman itu ada kaitan erat. Maka diteruskan, faman radiyal hayata bi ghairi dinin faqad ja'alal fana'a qarina. Barang siapa yang ridho, rela hidup tanpa agama, faqad ja'alal fana'a qarina. Berarti dia sudah siap menerima kehancuran, menerima kerusakan dalam kehidupannya. Jadi itu dibuktikan oleh sejarah. Kapan dan dimanapun, ketika orang sudah melecehkan, menganggap bahwa keimanan tidak penting, turunlah azab Allah. Nah, oleh sebab itu, bagi kita kaum muslimin, berilmu itu memang penting. Tetapi kita ini dihadapkan pada masalah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Jadi Allah suatu saat akan mencabut, akan mengambil ilmu dari manusia ini. Tetapi mencabutnya itu bukan lalu setiap orang dia cabut ilmunya semua, tidak. Walakin yaqbidu biqabdil ulama. Jadi hilangnya ilmu itu karena semakin hilangnya para ulama, semakin berkurangnya para ulama. Para ulama sudah banyak yang meninggal. Sehingga ketika dalam masyarakat itu sudah tidak ditemukan ulama, orang yang alim, orang yang punya pengetahuan tentang agama, ittakhadhu ru'asa juhala. Kita sudah tidak punya rujukan, sehingga yang kita jadikan rujukan itu adalah ru'asa juhala, pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin-pemimpin yang tidak punya kompetensi di bidang agama. Fa'aftau, lalu mereka berfatwa. Karena orang bodoh, fatwanya itu dhallu fa'dhallu, menyesatkan. Jadi kita khawatir juga, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah masih memberikan kekuatan iman pada kita, dan masih banyak para alim, para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti, sehingga kita jadikan rujukan supaya pemahaman agama kita itu tidak salah. Ada sebuah ayat yang menyatakan, wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kafah falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini turun setelah perang Badar. Jadi para sahabat itu kalau sudah ada pengumuman dari Nabi ini akan ada perang menghadapi orang-orang kafir, oh itu
Gerutuk-gerutuk semua itu siap. Jadi menjadi bagian dari kehidupannya. Bahwa saya mati, mati syahid. Menang, menang terhormat. Nah, itu yang disebut iskariman aumut syahidan. Jadi kalau sudah ada pengumuman perang, itu para sahabat itu siap bergabung bersama. Tapi turun ayat ini, wa ma kanal mu'minun liyamfiru kafah. Janganlah umat Islam ini semuanya ikut perang, jangan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Mbok ya ada sebagian yang tidak ikut perang untuk memperdalam agama. Jadi ayat ini turun kaitannya dengan perang. Nah, bagaimana aktualisasinya dalam kehidupan kita? Ya, mungkin bisa kita tafsiri, kita maknai. Jangan semua itu berebut urusan-urusan dunia, urusan-urusan ilmu pengetahuan umum, jangan ke sana semua. Tapi harus ada di antara kita ini kelompok ta'ifatul liyatafaqahu fiddin, yang berusaha tafaqquh fiddin, memahami, memperdalam agama. Karena apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Para pebisnis, para pemimpin, para pejabat, suatu saat mereka itu butuh panduan agama karena jiwanya yang kosong. Nah, kita itu yang memberi, itu yang memasuki. Nah, oleh sebab itu aplikasinya dalam masyarakat kita itu bermacam-macam. Ada yang kemudian muncul kesadaran, kalau gitu anak saya ini saya pondokkan supaya ngerti agama. Ada yang saya sekolahkan tetap sekolah umum tapi saya tambahi pelajaran agama. Atau di lembaga-lembaga pendidikan yang di situ menganggap bahwa pendidikan agama itu penting. Jadi tidak harus mondok semua gitu ya. Alternatifnya banyak, mungkin lalu mondok khusus di pesantren bisa, atau tetap sekolah di umum tetapi mungkin ada jadwal khusus ketika sore, atau sekolah-sekolah yang memang di situ di samping kurikulum-kurikulum pemerintah tapi ada tambahan kurikulum agama yang lebih dalam, lebih banyak. Jadi ini penting supaya kita ini menjadi ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Saya teruskan ayatnya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Lanjutan Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah tentang iman dan aman tadi. Keimanan itu adalah adlalna katsiran minan nas. Jadi orang yang mengingkari keimanan, itu bahasa metafornya itu wajnubni wa baniya an na'budal asnam, menyembah berhala atau konsep ketuhanannya termasuk syirik gitu ya. Itu adlalna katsiran minan nas, bisa menyesatkan sebagian besar manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Maka barang siapa yang mengikuti aku, apa yang risalah yang saya bawa, fa innahu minni, mereka adalah golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang maksiat, yang tidak taat dengan agama, fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim menyatakan orang yang sesat itu bukan lalu sudah ya Allah, orang yang sesat tidak mau menerima keimanan, siksa saja. Tidak. Fa innaka ghafurur rahim. Engkau maha pengampun. Jadi Nabi Ibrahim masih menunggu pada saatnya orang-orang yang sesat itu barangkali bisa sadar kembali. Nah, gitu. Jadi kita tidak perlu buru-buru memvonis bahwa orang yang tidak mau ke masjid itu berarti sesat.
orang yang menganggap agama tidak penting itu sesat, tapi mudah-mudahan mereka itu kemudian kembali ke jalan yang benar. Yang terakhir, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim ketika meletakkan anaknya Ismail yang bayi bersama ibunya atau istrinya Ibrahim, yaitu Hajar. Jadi Hajar ini istri kedua. Istri pertama Ibrahim itu adalah Sarah atau Sarah. Dan ketika sudah mencapai umur yang menghadapi tua, Sarah ini belum punya momongan, belum punya anak. Nah, itu sehingga Sarah inilah yang meminta suaminya Nabi Ibrahim supaya menikahi Hajar. Jadi kalau orang Jawa dulu itu biasanya kalau pasangan suami istri itu kok lama ndak punya keturunan, itu biasanya dipancing gitu ya. Mancingnya itu adalah mupu, merawat anak, itu kemudian biasanya itu kemudian bisa hamil. Itu mupu, mengangkat anak, itu kita. Tapi kalau zaman Nabi Ibrahim itu ndak, disuruh nikah lagi. Mancingnya. Barangkali dengan menikah lagi nanti itu bisa hamil. Jadi setelah Hajar dinikahi ternyata hamil, kemudian punya anak namanya Ismail. Pada saat yang sama kemudian istri pertama ternyata hamil juga. Kemudian punya anak namanya Ishak. Nah, Ismail ini dipisahkan ya, dari keluarga ke tempat yang lain. Jadi Ismail dan Hajar ditempatkan di mana? Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Diletakkan, disuruh hidup di Mekah di sampingnya Ka'bah. Nah, disitulah Nabi Ismail ini dirawat oleh ibunya Hajar. Dan dari situ kemudian ditinggal oleh Ibrahim. Maka ketika akan ditinggal, Hajar, wahai suamiku, wahai Ibrahim, engkau meletakkan aku di tempat yang tidak ada tetumbuhan sama sekali. Ini bagaimana? Wahai Ibrahim. Ibrahim tetap berjalan. Tapi ketika kemudian Hajar menyatakan, apakah ini karena perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim noleh kembali. Iya, ini perintah Allah. Ya sudah. Jadi begitu kuatnya akidah yang dipegangi oleh Ibrahim maupun Hajar. Dia siap hidup merawat anaknya di tempat yang sepi yang tidak ada pepohonan apapun. Singkat cerita, dalam suasana mencari air, muncullah air dari jejaan kaki bayi Ibrahim yang kemudian kita kenal dengan air Zam-Zam itu. Jadi doa itu punya kekuatan, punya energi yang positif dalam kehidupan kita. Jangan meremehkan doa. Hampir semua hajat manusia itu bisa ditentukan selain berusaha, berikhtiar, itu adalah berdoa. Jadi doa, termasuk doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, bagi kita kaum muslimin di Indonesia, tetap saja ayat-ayat yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim itu tetap relevan bagi kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa keimanan dan keamanan
itu berkaitan erat. Jadi idzal imanu dha'a fala amana. Kalau iman itu disepelekan, dianggap tidak penting, agama tidak penting, fala amana. Dalam catatan sejarah tidak pernah ada negara yang aman dalam negara yang tidak menganggap penting agama. Faman radiyal hayata bi ghairi dinin faqad ja'alal fana'a qarina. Barang siapa yang rela hidupnya tanpa agama, tanpa diatur oleh agama, gitu ya. Faqad ja'alal fana'a qarina, berarti dia siap diintai oleh kerusakan, diintai oleh kehancuran dalam dirinya sendiri. Nah, saya kira itu 3 ayat dari surat Ibrahim ayat 35, 36 dan 37 yang ada kaitannya dengan penegakan akidah, ya, memegangi kebenaran, memegangi keimanan. Sebelum saya tutup, barangkali ada tambahan, ada pertanyaan, monggo saya persilakan. Kalau tidak ada, terima kasih apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan motivasi di dalam meneguhkan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara fungsional, bukan hanya ucapan, bukan hanya retorika, tetapi memang diamalkan. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.